sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab dasar dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah di halaman 19 ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pola kalimat alif lam dan tanwin ya, atau disebut dengan mubtada khobar. Jadi mubtada itu yang dibicarakan, inti yang dibicarakan, subjeknya ya, sedangkan khobar itu keterangannya ya, predikatnya. Misalnya al-qalamu maksurun ya, pulpen itu patah. Nah, qalamu itu disebut mubtada, maksurunnya disebut khobar. Jadi yang memberi keterangan. Nah, jadi kalau kalimat itu ada mubtada dan khobar, dia berarti sudah sempurna kalimatnya, sudah bisa dipahami ya. Al-babu maftuhun misalnya, pintu itu terbuka ya, berarti al-babu itu apa? Mubtada ya, maftuhun khobarnya ya. Jadi mubtada itu bisa jelas ya dengan adanya khobar. Kalau belum ada khobar maka belum jelas atau belum selesai kalimatnya ya. Nah, nanti membedakan dengan sifat. Kalau sifat ya itu belum sempurna ya. Misalnya pulpen yang bagus itu belum selesai. Nah, kalau yang bagus ya itu adalah sifat. Al-qalamul jamilu, pulpen yang bagus itu masih titik-titik ya. Jadi selama kalimat itu belum ada khobarnya maka dia belum sempurna, belum selesai kalimatnya. Ketika ada khobar maka bisa dipahami, pulpen yang bagus itu patah gitu misalnya. Nah, kalau sifat itu bisa banyak, sebanyak apapun sifat, kalau belum ketemu khobar belum selesai itu kalimat ya. Pulpen yang bagus itu yang saya beli dengan harga yang mahal gitu ya, yang saya simpan, itu sifat itu semua. Sifat itu biasanya menggunakan yang ya. Nah, kalau sifat itu dia harus sama dengan yang disifati ya. Kalau ada alif lam ya pakai alif lam. Kalau tanwin berarti sama-sama menggunakan tanwin. Nah, jadi ini untuk membedakan ya. Kalau mubtada khobar tadi mubtadanya pakai alif lam, khobarnya tanwin. Nah, kalau sifat itu dua-duanya ya. Dan al-qalamu ya jamilun, pakai alif lam dua-duanya. Ini sifat, pulpen yang bagus. Nah, cuman ini belum menjadi kalimat sempurna, dia butuh khobar, masih butuh khobar ya. Nah, kalau tanwin sama-sama tanwin, qalamun jamilun sama-sama tanwin. Kalau sifat itu sama-sama tanwin, sama-sama alif lam. Nah, ini belum dikatakan kalimat sempurna karena masih butuh keterangan ya. Gitu. Tapi kalau yang satu alif lam, yang kedua tanwin, berarti itu mubtada khobar, bukan sifat ya. Misalnya al-qalamu jamilun, jadi sifat yang tadi sifat juga bisa dijadikan mubtada, bisa dijadikan khobar, al-qalamu. Nah, kalau al-qalamu jamilun, jamilunnya khobar karena ini tanwin, ini alif lam. Dan artinya pun berarti pulpen itu bagus. Ini jadi khobar. Bukan pulpen yang bagus. Bukan. Jadi dia sedang menerangkan pulpen. Pulpen ini bagus. Al-qalamu jamilun. Ya, tapi kalau yang sifat artinya
pulpen yang bagus ini, nah, dia masih butuh obat. Itu kalau ini obat sudah selesai. Gitu, ya. Coba diingat dulu ya kalimat-kalimat sebelumnya, dijawab ya artinya dulu ya coba. Sapu tangan itu bersih apa? Amin dulu. Bersih apa bersih? Nazifun. Ya, susu itu dingin. Baridun, baknya yang panjang. Bukan baridun. Kalau baridun itu artinya pos, ya. Kantor pos, maktabul barid. Suratnya. Bulan itu jauh. Qamaru baidun. Ya, batu itu berat. Sakilun. Ya, insinyur itu duduk, sedang duduk. Al muhandisu jalisun. Ya. Keledai itu kecil. Sogirun. Ya. Toko itu buka. Adukanu buka. Maftuhun. Kalau tutup apa? Muglakun. Pedagang itu kaya. Ghaniyun. Apel itu lezat. Apel. Alif tahu kunci. Kalau mirip-mirip. Tufahu, ya atufahu. Enak apa? Ladzid, ya. Gula itu manis. Bukan sugaru, sukaru. Asukaru hulwun. Ayam jago itu indah, bagus. Adikku jamilun. Murid laki-laki itu sakit. At-talibu maridun. Dajjaj, ad-dajjaj tuh. Ya, kalau adikku kan khusus ayam jantan ya. Ayam betinanya ad-dajjaj tuh. Ya, ad-dajjaj. Ya, kita betul. Ya, ad-dajjaj ya, ada dua jimnya. Dajjaj tuh. Lelaki itu berdiri. Air itu panas. Harun. Ya. Bukan harum ya, Harun. Jadi Pak Harun itu Pak panas ya. Tapi tergantung nulisnya. Kalau nulisnya Harun kan Nabi Harun kan. Kalau ini mah Harun. Beda nulis. Kalau nama Harun nama Nabi, nama orang. Jadi kadang-kadang kan harus dilihat tulisannya, walaupun pengucapannya mirip. Harun gitu ya. Ya gitu. Kalau yang membedakan tuh mahrojnya kan. Mahrojnya yang membedakannya. Harun. Harun. Beda. Ya. Dokter itu tinggi. Tobibu bukan tolibu. Tinggi. Tawilun. Tawilun itu bisa tinggi bisa panjang.
Kalau misalnya asyari'u tawilun, jalan itu panjang. Guru itu pendek. Apa? Pendek apa? Lawan dari tawil? Qasirun. Qasirun, ya, qasirun. Ingat qasar, Pak, salat qasar. Salat pendek, salat qasar itu. Sogir. Sogir atau qasir, Pak? Qasir tapi kabir kan gitu. Kalau kabir besar. Kalau gendut saminun. Beda deh. Kalau gendut saminun, Pak, ya. Ya, saminun. Obesitas. Harusnya saya di WA di grup itu kasih dua vocabulary tiap hari saya. Tiap hari gitu. Ini apalin. Nah, gitu. Kan lumayan Sabtu Minggu. Lumayan. Jangan banyak-banyak. Ya, itu udah untung itu. Iya, bisa. Saminu aya gambarna gitu banyak. Pakai gambar. Itu sekarang diingat tapi pas keluar Apa? Baru. Ya malu senior ya. Dan itu mempertegas lagi ya saja kalau al-qalamu jamilun itu kan berarti pulpen itu indah. Nah kalau yang kedua qalamun jamilun berarti pulpennya indah gitu. Pulpen yang indah. Kalau alif lam sama dengan alif lam, kalau tanpa alif lam gitu. Ya. Itu harus misalnya bisa nggak jamilun al qalam bisa kalau jamilun al qalam dibalik. Enggak, kesusunan asalnya di mubtada dulu baru khobar. Ya, nanti ada alif lam dulu dah awal. Kalau itu apa mubtada khobar itu alif lam. Iya, mubtadanya alif lam. Khobarnya tanwin. Secara asal begitu. Ya. Nanti pengecualiannya ada ya, tapi kan ada rinciannya. Tapi secara asalnya begini. Ya, kita lanjut halaman 19. Itu al-huruful qamariyah wal hurufu syamsiyah. Nah, ini di mutajwid juga ada ya. Ada yang disebut dengan huruf maksudnya alif lam kan, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa bedanya? Kalau alif lam qamariyah, lamnya dibaca. Kalau alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf berikutnya ya. Menggunakan tasdid. Ya, yang itu huruf-hurufnya walaupun tidak dihafal, insya Allah ini kita sudah terbiasa membaca, jadi sudah tahu feelingnya, wah ini lamnya dibaca atau tidak kan gitu. Sudah ada feeling gitu. Berarti kalau nanti ketemu yang nggak pakai itu Ustaz, yang mundur mah juga kayak begitu aja. Iya. Mengikuti. Iya. Kalau gundul juga akhirnya ya bisa gitu membacanya karena sesuai dengan ini kaidah ini. Mana yang masuk alif lam qamariyah dan mana yang syamsiyah gitu. Sehingga ketika dibaca itu ya pasti bisa walaupun gundul. Yang pertama hamzah ya. Contohnya al-abu. Ya, jadi lamnya dibaca al-abu. Ya. Al-abu apa artinya? Ayah ya. Kalau ibu ya, al-ummu. Nah, kalau pakai saya berarti abi, ummi gitu. Itu ditambah ya. Ya. Kalau ditambah saya, bapak saya, ibu saya, itu ditambah ya. Ya itu artinya saya, ditambah ya itu. Jadi kan saya itu kan asalnya anak. Kalau digabung jadi ya. Anak gitu saya.
Kalau bapak saya bukan abu ana, tapi abi itu pakai iya. Iya ini mengganti ana gitu. Kepunyaan. Ya, begitu juga. Bukan umu ana gitu kan, tapi umi gitu. Iya, nah iya ini mengganti ana. Kalau buku saya Berarti kitabi. tapi Tambahin ya aja ya. Ditambahin ya aja. Cuman tidak boleh pakai alif lam. Iya. Kalau digabung dengan ya, nggak boleh pakai al-kitabi, nggak boleh. Kalau dihilangkan lamnya, nah itu nanti namanya mudhof. Mudhof itu nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Makanya kan bukan kitabin kan nggak bisa tanwin. Nggak bisa tanwin. Jadi kasro. Semuanya kasro. Pasti itu. Pasti kasro. Menunjukkan kepemilikan gitu. Ya, menunjukkan kepemilikan. Cuman dia kenapa harus kasro? Karena untuk menyesuaikan dengan huruf ya. Jadi huruf ya itu cocoknya dengan harokat kasro. Bukan dengan fathah atau dengan doma. Itu susah, berat. Kita bui, berat. Kita bayi. Kayak cocoknya dengan kasro. Semuanya kitabi, buku saya. Kolami, pulpen saya. Coba kekasih tuh. Ya Habibi gitu kan. Ya. Tapi juga maka istri teh umi. Iya, Umi. Ya berarti kan dia kayak manggil apa kayak panggilan dari anaknya mungkin ya. Membiasakan. Nama pun lanjut. Ya gitu. Istri langsung. Bisa itu panggilan kesayangan gitu. Boleh aja. Asal jangan meniatkan memposisikan istri sebagai ibu. Oh Oh, iya. itu kan namanya zihar, nggak boleh. tapi Ustaz kalau di dalam Al-Qur'an ada ini ya bunaya. Nah, itu Itu. Eta tinu ainu. Iya, tapi maknanya beda. Nah, udah ya, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak laki-laki, al-hawa'u udara, hawa ya, udara. Ini jadi bahasa kita kan, hawa. Hawa. Adam Hawa bukan. Kalau istrinya Nabi Adam pakai hawa, beda. Makhraj deui nya. Ini memang harus Babna makhraj deui. beda huruf ya. Hawa juga bisa hawa nafsu, tapi tulisannya pakai ini hawa, pakai ini, tidak pakai alif hamzah ya. Hawa, wanahan nafsa anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu. Itu tulisannya hawa seperti ini. Kalau untuk udara hawa pakai hamzah, Hawa gitu. Kalau istri Nabi Adam jadi beda ya itu mahrajnya, beda hurufnya. Kadang-kadang kan suka nggak bisa ngebedain. Iya, gitu. Bunyinya sama gitu. Nah kadang-kadang kan orang yang nggak ngerti bahasa Arab itu dihubung-hubungkan tapi salah gitu. Cocokun al-qari'ah gitu ya. Jadi membaca kan itu pakai ain beda. Al-qari'ah jadi al-qari'ah. Itu dia nggak bisa ngebedain huruf. Bobot teh tiasa bahasa Arab. Titiasa juga nama. Ya itu di antara apa sebab kesesatan itu karena nggak tahu bahasa Arab. Jadi beruntung kita ya belajar bahasa Arab itu. Insyaallah. Al-yadu apa? Tangan. At-tajiru pedagang. Ini yang samsir. As-saubu baju ya. Ad-diku yang jago. Ad-zahabu emas. Nah kalau zahab nggak pakai alif lam, artinya pergi, telah pergi. Zahaba. Ini fiil, kata kerja.
Zahaba telah pergi. Tapi kalau isim artinya emas. Zahabun atau ad-zahabu gitu. Jadi kalau dianggap isim dia artinya emas. Kalau dianggap fiil madi artinya telah pergi. Berarti nanti lihat konteks jumlahnya. Iya, lihat konteks jumlahnya. Oh. Kalau Ya. adzahabi itu artinya masih Hah? adzahabi atau nama aja. Adzahabi gimana Ya, misalnya? kan ada imam adzahabi itu. Oh, adzahabi. Iya. Iya, berarti itu dinisbatkan kepada zahab, kepada emas. Oh. Kalau Asal penamaannya. madhab jadi penginditan titik berangkat. Iya, Madhab madhab itu titik tolak gitu. Ya makanya dia jadi rujukan. Jadi orang berangkat dari situ gitu. Tempat pemberangkatan. Akar kata nanti Tina zahaba pergi. Jadi akar kata mah pasti tilunya, Pak. Iya, Tiga tiga huruf. 3 huruf. 3 huruf atau 4 huruf? Ada yang 4 Maksimal huruf, maksimal 4. Akar katanya. Jadi dari zahaba jadi mazhab gitu. Ya. ya madhab naon dia. Atau zahaba juga artinya bisa berpendapat kan. Zahabal ulama'u gitu, ila annahu gitu. Para ulama bukan di situ bukan pergi itu, berpendapat. Sehingga madhab itu juga artinya tempat berpendapat. Ya kan, kumpulan pendapat. Masya Allah. Ar-rajulu laki-laki ya, seorang laki-laki. Az-zahratu bunga. As-samaku Lauk. ikan, ya asyamsu matahari, ya as-sadru dada, ad-daifu tamu, ya at-talibu al-mudarrisu. Apa artinya al-mudarrisu? Guru. Alif lam apa? Komariah. Ya, Pak Syed. Al-babu pintu, alif lam komariah. Ya. At-talibu pelajar pemudik alif lam samsiah. Sukaru. As-sukaru alif lam samsiah, gula. Ya. Keram. Adab taru. Alif lam apa? Alif lam, lamnya dibaca nggak? Iya, berarti samsia. Terus balik lagi. Iya, betul. Ar-rasul. Alif lam ya. Iya, apa ya rasul ya? Iya. As-sodiku, teman. Alif lam samsiah. Iya. Al-Qur'an alif lam komariah. Alif lam komariah. As-salatu alif lam samsiah. Salat. Alif lam Komariah. Terus? Ya. Al-isba' alif lam samsiah jadi jari. Satu jari. Kalau banyak asobi. Oh iya. Kalau isbah 1 jari. Asobunu. Enggak, itu misah. Itu 1 kata asobunu. Samsiah. Sabun itu sabun. Sabun itu sabun. Iya, sabun itu sabun. Itu bahasa Arab kan? Iya. Ad-dufru, Zufru ya. ad-dufru alif lam samsiah. Artinya apa? Kuku. 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 Al-fajru alif lam komariah. Fajar. Ya.
Sholat. Dulu alif lam samsia zuhur. Dulu al-asr alif lam samsia. Komari ya. Kan dia baca lamnya. Asar ya. Yes. Al-Isya alif lam Qamariyah. Isya ya. As-Sadiqu tadi teh naon? Apa? Teguh as-Sadiq. As-Sadiqu. Sadiku teman laki-laki. Ya. Nah, kita masuk ke pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi. Sebentar Ustaz, ini ada adukru teh di sini mah punggung. Kalau tadi teh apa dukru? Zuhur. Beda harokat, Pak. Beda harokat. Kalau zuhru pakai fathah zo. Oh iya. Ya. Jadi beda harokat. Jadi beda harokat, beda arti. Ya tulisannya sama. Tulisannya sama, ya dibacanya beda. Kalau yang punggung pakai fathah, zohru. Ya, kalau zuhur, zuhru. Gitu. Ya harokatnya, Pak. Tulisannya sama. Makanya kalau gundul kan itu bisa berkemungkinan, makanya. Nah, kalau orang gundul cirinya apa tuh? Nah, cara membedakan lihat konteks kalimatnya. Oh. Dia yang lebih cocok ini kemana arah pembicaraannya ini. Jadi tidak bisa Siakul kalamnya. Nah, siakul kalam. Iya, siakul kalam. Siakul. Siakul kalam. Konteks kalimatnya. Ini sedang membicarakan apa gitu. Membicarakan punggung apa zuhur gitu. Asar di waktu punggung. Gitu. Lagi membicarakan waktu di atas sambil ditulis ya jawabannya. Silakan, Kak Andri. Aina Muhammad wa fi ghurfati. Artinya Di mana Muhammad? Muhammad di dalam kamar. ya. Hiya ya, bukan huwa. Hiya. Aina yasirun. Ya, yasirun. Aina yasirun huwa fil hammam. Artinya Di mana Yasir dia di kamar mandi. Di mana Amina? Dia fil matbakhi. Dia ada di dapur. ya. Bagus. Nah, sekarang aaminatu fil ghurfati apa? A. Itu ada aaminatu. Ya. Karena kan A itu apakah ya? Jadi kalau apakah nanti dilihat jawabannya apakah naam atau la. Ya aminatu fil ghurfati la hiya fil matbahi. Sambil ditulis aja ya. Silakan, Ikram. Ya, huwa fil hammam. Kenapa? Nah, siapa? Nah, kalau man berarti siapa? Siapa di dalam kamar? Jawabannya. Nah, langsung aja Muhammad. Jadi man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Muhammad. Langsung aja namanya. Jawabannya langsung Muhammad. Yasir, iya itu. Siapa di dalam kamar mandi? Yasirun. Ya, silakan. Nah, kalau mana apa? Apa? Ya, mana apa? Gitu. Bukan apakah? Apa? Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi langsung jawabannya. Madza fil
fa'alal maktabi asa. Kalau mau disebut lagi boleh asa'ah alal maktabi, boleh. Ya, jadi mau disebut lagi gitu, itunya boleh asa'ah alal maktabi. Sebut tadi man fil hammami yasir fil hammami, boleh disebut lagi. Terus Mada diri apa ada apa yang ada di atas ranjang Alkitabu. Kalau ranjang dengan itu untuk kasur juga bisa asari atau gimana? Kalau asari itu ranjang, tempat tidur. Nah, kalau kasur al-firasyu ya. Al-firasyu. Itu bukan buku apa asa'ah. Al-asari ini asa'ah. Oh gitu. Oh tuh kan. Oh tadi al-maktabi kitab ya. Iya. Sengaja Pak ya. Baca sambil diharokatin. Ya silakan. Dibaca disebut harokat akhirnya. Al-madrasatu madrasah. Ya, dua kata Pak. Al-madrasatu kalau ditambah fi berarti fil madrasati. Ya, gitu. Ya, Pak Kesit. Fil bait. Ya, gitu. Terus. Terang? Nah, enggak Gurpati kan enggak ada huruf jari. Doma al-Gurpati. Al-hammamu. Terus apa? Ada fi-nya itu sebelumnya. Ya, terus al-maktabu. Kemudian ada alal maktabi. Alal kursi. Di atas meja, di atas kursi. Alal kitabi. Alal kitabi. Ya, yang terakhir Atas buku. fil masjid. Min masjid. Ya. Nah, sekarang jadi kalau kita sudah tahu ya kosakatanya, terus didahului huruf jar, walaupun gondol kita bisa membaca. Yang sudah tahu kaidahnya. Nah, sekarang latihan lagi yang nomor 1 berikutnya siapa? Tes gondol. Enggak. At-talibu fil jami'ati. 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 Artinya Pelajar ada di kampus. kampus, jamiah kampus ya. Silakan Pak Rasid. Ar-rajulu fil masjid. Fil masjidi. Artinya laki-laki dewasa di dalam masjid. ya gitu. Ikram. Aina tajiru. Dukani. Apa dukani? Toko. Terus Rafa. Pulpen. Aina Zainab? Di mana Zainab? Ya, fil ghurfah. Dibaca harokat akhirnya dibaca. Dia fil ghurfah. Dia di dalam kamar. Ya. Waroku. Huwa. Ya. Nomor 7.
Di mana dulu? Huwa fil fasl. Dia di dalam kelas. Aina yasiru, aina yasiru. Tanwin kan yasirun. Aina yasiru. Di mana yasir? Wa bil mirhadi. Dia ada di Toilet mirhadi. toilet. Dengan sarang hamam Sebenarnya kan hampir sama sih, cuman kalau hamam tuh lebih ke kamar mandi. Kalau mirhad toilet. Toilet itu tempat buang air. Kalau kamar mandi buat mandi gitu kan. Tapi kan sekarang biasa suka nyampur kan gitu. Di kamar mandinya ya toilet kayak gitu. Tapi secara asal mirhad itu toilet. Hamam kamar mandi. Tapi misalnya kamar mandi doang kan tidak ada toiletnya, itu hammam aja berarti disebutnya. Kalau mirhad itu ya ada toilet. Ya, asyamsu Pak. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan ada di langit. Ya itu ya. Ya, cukup dulu ya, insyaallah. Ya, jadi kalau sudah tahu tadi ya kosakatanya, terus ada huruf jar, itu baru dua yang kita pelajari, fi dan ala. Ya, setelahnya majrur, kasroh tandanya. Nah, tapi nanti tanda majrur bukan hanya kasroh. Ini yang umum dulu kasroh. Gitu. Jadi sedikit-sedikit. Ya, jadi fil masjidi gitu kan, ya ala alal bilati gitu kan, alal kursi semua kayak gitu. Nomor 8. Aina yasirun. Ya, Tidak yasiru itu ya. tanwin ya. Yasirun. Itu untuk nama itu kan beda-beda ya, ada yang tanwin ada yang tidak nama-nama itu. Kalau untuk jenab kan jenabu. Iya. Nah, itu nanti ada kaidahnya, Pak ya. Kalau nama buat perempuan nggak boleh tanwin. Jenabu perempuan berarti Tidak pakai tanwin. Nama perempuan semua nama perempuan tidak pakai tanwin. jenabu Bisa doma, bisa juga fathah, Pak. Tergantung ininya, posisi. Cuman dia nggak tanwin. Nah, kalau nama laki-laki ada yang tidak tanwin, ada yang tanwin. Kalau yang tanwin itu yang berasal dari bahasa Arab. Muhammadun, Yasirun. Ya, juga bukan seperti pola fiil. Kalau kayak pola fiil itu tidak tanwin. Kayak Ahmad, Ahmadu itu nggak tanwin. Yazid gitu ya. Pola fiil, Pak. Polanya seperti fiil gitu. Dia tidak tanwin. aku buat ini enggak nama Indonesia Ani Siti itu Nah, itu kan bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau bukan berasal dari bahasa Arab, tidak pakai tanwin. tidak pakai tanwin. Asepu gitu lah. Iya, enggak, bukan asepun gitu. Iya, jadi nggak pakai tanwin karena bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, bisa doma, bisa tergantung ininya. Tergantung kalimat. Kalau setelah huruf jar dia fathah bukan kasroh. Karena enggak nerima kasroh. Aina asefu, aina agusu. Ya, misalnya atau itu Agusa, saya memberi kepada Agus. Agusa fathah. Karena kan objek dia. Untuk bertanya berarti doma. Aina Agusu gitu. oh ini agusu asepsu. Ya, sepu gitu kan. Tapi kalau penulisannya gimana Ustaz? Kan asep tidak ada dalam tulisan. E-nya pakai iya. Pakai ya. Hmm. Jadi asif. Nah, oke Ustaz. Asif. Agus. Agus, Agu pakai waw, pakai sin. Agus tuh asif aja. Iya. Bambang. Semuanya bisa sih ditulis. Cuman kalau yang C misalnya, C kan nggak ada bahasa Arabnya. Nah, itu pakai ta sama sin gitu. Ta sama sin itu C. Jadi misalnya Cecep Ustaz
Tulisannya gimana Ustaz? Cicip ini. Pakai ya cicip. Ta dan sin. Kota dan sin teh Terus pakai ya, cicip nih. Cecep. P-nya sih pakai ba teh. Sisip gitu. Ya. Kalau P-nya P begini itu ba biasanya. Tapi kalau F pakai fa. Oh, kalau F pakai eta mah pantai mah kuyup. Iya. Oh iya. Iya, benar. Bawah. Itu.